Bank NTT Cabang Atambua dengan Keuskupan Atambua tentang Bank NTT sebagai bank penampung 15 jenis derma dari setiap paroki di wilayah Keuskupan Atambua. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kita awali acara hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Emmanuel Nautu PR. Kepada Romo, waktu dan tempat dipersilakan. Kita siapkan untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber kehidupan kami tak henti-hentinya melantunkan sejuta nada syukur kepadamu atas cinta dan kebaikan berkat yang boleh kami terima dari saat ke saat hingga saat ini. Dan istimewa Engkau telah menyertai kami hamba-hambamu dalam perjalanan dari tempat tugas kami dan tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Sebentar lagi ya Bapa, berkatilah kami agar kegiatan pertemuan pemantapan kerjasama Bank NTT Cabang Atambua dan Keuskupan Atambua untuk membicarakan kerjasama menyangkut pengelolaan keuangan demi pelayanan kepada masyarakat, kepada umatmu di wilayah Keuskupan Atambua ini. Utuslah Roh Kudus, harilah bersama kami, bukalah hati kami agar pertemuan ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan istimewa untuk memberdayakan seluruh masyarakat umatmu di wilayah Keuskupan Atambua ini. Dan berkatilah Bapak Direktur Dana dan Trisuli Bank NTT bersama semua pimpinan cabang kantor di mana saja mereka berada, yang pada saat ini mereka berkumpul bersama kami di tempat ini. Semoga apa yang kami bicarakan dan kami sepakati bersama dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu demi terciptanya kemakmuran ekonomi dan keuangan masyarakat di wilayah Keuskupan Atambua ini. Jauhkanlah Anda segala macam halangan dan rintangan dalam usaha perjuangan kami untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat kami di mana saja yang kami layani. Semuanya demi terarah untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Ya Bapa yang Maha Kuasa, inilah doa harapan dan cinta kami yang kami panjatkan pada kesempatan ini. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikerawan persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. kita sekalian pertemuan bersama Bapak Direktur Dana dan Trisuli Bank NTT bersama Bapak Pimpinan Bank NTT Cabang Atambua bersama semua rekan-rekan, para imam dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Kegiatan kita, pertemuan kita pada pagi hari ini dibimbing, dikuduskan, diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikutnya, laporan pemimpin Bank NTT Cabang Atambua. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Yang dikasih Romo Ekonom Keuskupan Atambua, Romo Serisi PR, yang kami kasihi Bapak Direktur Dana dan Trisuli PT Bank NTT, Bapak Kepala Divisi Dana PT Bank NTT, para Romo yang hari ini luar biasa hadir bersama kami mendukung semua harapan kami, Romo Leo, Romo Eman, Romo Justus, Pak Yosef, Sekretaris Pusat Pastoral Keuskupan Atambua, para pemimpin cabang, Kasubdif dari Kupang, para pemimpin Capem dan officer Dana yang hari ini hadir bersama kami. Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Pagi ini kami sungguh bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa
sesuatu yang sebenarnya di luar rencana kami, dukungan yang luar biasa dari keuskupan dan juga Bapak Dirdana yang luar biasa, semuanya berjalan dengan baik sehingga hari ini tanpa direncanakan dukungan luar biasa itu kami rasakan untuk kehadiran Bapak Dirdana bagi perkembangan 3 cabang sekaligus di keuskupan di wilayah Keuskupan Atambua. Kami laporkan bahwa tanpa kita sadar sebenarnya Keuskupan Atambua termasuk paroki-paroki dan juga unit-unit usaha di bawah Keuskupan Atambua sudah menjadi bagian yang cukup lama dari kebersamaan Bank NTT. Ini kita perlu kasih aplaus. Saya yakin kita semua di seluruh cabang pasti tahu bahwa kita punya rekening-rekening paroki, rekening-rekening cashback dari paroki-paroki yang ada di wilayah Keuskupan Atambua. Berdasarkan momentum itu Bapak Dir, kami berpikir bahwa sudah saatnya kita membangun satu kerjasama yang lebih komprehensif, kerjasama yang lebih bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi umat dan juga masyarakat di Keuskupan Atambua. Yang kedua, persoalan satu menjadi persoalan klasik dalam diskusi kami dengan Romo Ekonom. Bagaimana paroki-paroki yang akan menyetorkan dermanya ke keuskupan. Cukup banyak, ada 15 jenis derma dari setiap paroki yang harus disetorkan. Sedangkan paroki-paroki ini ada yang berada di wilayah dalam perkotaan yang punya akses yang cukup baik ke Bank NTT, tapi ada juga yang sangat jauh dan juga sebenarnya secara geografis lebih dekat dengan kantor-kantor operasional Bank NTT. Sehingga kami berpikir bersama Romo saya bilang ini harus kita tangkap. Kita punya satu keseragaman antara cabang Atambua, cabang Betung dan cabang Kefa, bahwa kita diajar untuk setia dengan hal-hal yang kecil. Walaupun mungkin dari peluang itu dermanya kecil, tapi kalau kita tulus untuk memberikan kerjasama, memberikan pelayanan yang baik, saya yakin untuk hal yang besar pasti akan ditambahkan. Amin. Berdasarkan momentum itu, hari ini kita diskusi bersama Bapak Dir untuk proses ini. Sesuai dengan kesepakatan kami dengan Romo Ser, akan dimulai tahun ini, seluruh derma ini mulai disetorkan dan mulai dilayani oleh 3 kantor cabang di wilayah Keuskupan Atambua. Sehingga mungkin kita punya keseragaman berpikir, keseragaman bertindak, dan keseragaman melayani. Bagaimana pelayanan ini dapat kita berikan yang baik. Kita masih berpikir untuk hybrid atau mungkin juga manual, karena memang ada beberapa cabang atau beberapa paroki yang cukup banyak juga di pelosok yang tidak bisa kita jangkau dengan digitalisasi. Sehingga konsep ini kami coba bangun dengan cara membuatkan slip setoran kita yang sudah standar, tapi kita sudah cetakan langsung dengan jenis-jenis setoran yang derma yang akan di-store. Sehingga slip ini akan kita bagi melalui cabang atau dan juga keuskupan kepada paroki-paroki, sehingga dapat diteruskan kepada bendara-bendara paroki atau DKP untuk bisa menjadi standar dalam penyetoran derma-derma tersebut. Ini menjadi bagian yang perlu kami laporkan sehingga bisa membantu keuskupan dalam hal penerimaan derma, juga membantu Bank NTT dalam penguatan struktur dana di Bank NTT cabang Atambua. Mungkin itu laporan singkat dari kami, Bapak Dir. Di tempat yang terakhir kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk kedukungan dan kehadiran yang luar biasa bersama kami di pagi hari ini, sehingga banyak hal yang tidak direncanakan berjalan dengan baik sampai dengan nanti sosial jam 2 itu juga tidak direncanakan dan luar biasa semua berjalan dengan baik sampai dengan nanti sore. Ini harapan kami, semoga kehadiran Bapak Dir bersama Bapak Kadif dan rombongan dari Kupang bisa menerima input atau output dalam diskusi, input dalam diskusi ini, sehingga ada output yang bisa kita terima bersama bagi pelayanan umat dan juga masyarakat serta nasabah di wilayah Keuskupan Atambua. Demikian laporan singkat kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ini sambutan Ekonom Keuskupan Atambua. Kepada Romo, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur, Bapak Kepala Divisi, Kepala Cabang Atambua, Betung, Kefa, dan segala komponen yang ada. Selamat siang untuk
semua, untuk Romo-Romo, Bapak Yos, satu langkah yang positif telah kita mulai. Ini sesuai dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah untuk senantiasa bertransaksi menggunakan jasa perbankan. Dan ini juga sesuai dengan prinsip kami pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui sistem perbankan, sehingga segala sesuatu bisa dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai gambaran, Keuskupan Atambua ini terdiri dari 4 dekanat, yaitu Dekanat Belu Utara di Kabupaten Belu, itu terdiri dari 20 paroki tersebar di wilayah Belu Utara. Kemudian Dekanat Malaka itu ada 20 paroki. Ada 20 paroki. Kemudian ada Dekanat Kevamunanu, itu ada 18 paroki. Dan yang terakhir Dekanat Mena itu ada 8 paroki. Ini belum ada stasi-stasi yang sudah berdikari, dan mungkin suatu saat nanti dia akan menjadi paroki. Ada satu pengalaman yang kemudian membuat saya untuk berpikir bagaimana meringankan romo-romo yang ada di paroki-paroki dan juga tidak membuat kami capek di kantor. Ada satu pengalaman. Suatu ketika bersama Pater Vijen, Keuskupan Atambua, kami pergi audit di satu tempat yang sangat jauh. Sudah audit, saya telepon Ibu Diana waktu itu. Ibu Diana, bisa bantu saya kan? Bisa, Bang. Saya mau setor derma, tapi ini uang logam. Bisa sekali, Romo. Betul, bisa. Kemudian saya bilang, ini 4 karung. Kemudian, Romo yang betul, sebenarnya 4 karung. Dan kali itu saya pertama kali lihat uang logam ini dalam jumlah yang sangat besar. Dan waktu mau antar ke kantor cabang ini harus menggunakan pick up untuk antar, dan waktu itu mungkin saya sudah buat susah para kasir harus hitung pecahan-pecahan logam ini sebanyak waktu itu kurang lebih 40-an juta. Itu mungkin 2 atau 3 bulan baru selesai hitung. 4 karung soalnya. Dan juga kadang ada pecahan-pecahan 2.000, 5.000 yang mungkin sudah tidak layak edar. Itu disetor di keuskupan. Dan dari 15 derma yang ada ini, alokasinya ada yang harus kami kirim ke Roma, ada yang harus kirim ke Tanah Suci, ada yang harus kirim ke Jakarta, ada yang untuk dipakai untuk operasional keuskupan di sini. Dari 15 jenis derma yang ada. Dan bila kita sudah bekerja sama seperti ini, tentu akan sangat membantu romo-romo. Ambil contoh, misalnya paroki yang terjauh, dia mau datang setor, dia punya 1 derma aksi misalnya 300.000, tapi dia harus keluarkan biaya perjalanan yang operasional, akomodasi apa semua, bisa saja sampai 400.000. Dia datang hanya untuk antar 300.000, tapi biaya akomodasi apa semua 400.000. Tentu ini sangat-sangat tidak efektif. Maka kemudian dalam diskusi dengan Pak Adi, Kepala Cabang Atambua, ditemukan satu solusi yang
sekiranya ini sangat membantu kami di keuskupan. Dan juga saya pernah ada satu tawaran kerjasama lain. Saat ini kita sementara ada pembangunan di dekat keuskupan, ada gedung itu penginapan. Biasanya kalau ada pertemuan-pertemuan di Jakarta dan ketika nginap di hotel-hotel, saya suka mengamati itu pintu sama kuncinya, kunci yang berupa kartu. Di situ kadang ada logo-logo bank. Kemudian beberapa kali saya tawarkan, saya bilang bagaimana kalau kita bekerja sama dari pihak bank menyediakan gagang pintu dan kuncinya sekalian, dan nanti kemudian bank dia yang maintenance semua operasional yang ada di penginapan tersebut, dan bisa ada penempatan satu mesin ATM di depan. Dan kalau misalnya bank dia menggunakan penginapan tersebut, mungkin kita beri harga korporat seperti itu, sehingga kemudian kerjasamanya bisa lebih, ada banyak hal lagi. Tentunya ada hitungannya tersendiri dari bank membantu kami, dan kami juga mungkin sedikit ada andil untuk bank. Tadi sudah digambarkan di keuskupan, kita juga sementara ada begitu banyak pengembangan di berbagai bidang yang tadi sudah saya sebutkan di keuskupan. Itu mix farming di Haliwen dengan kelompok-kelompok plasmanya yang tersebar di mana-mana di 3 kabupaten ini. Terus ada satu unit lagi di Emmaus, ada satu unit di Sawah, ada satu unit di Wailolo Training Center di belakang Sonaf di sana. Dari unit-unit ini kemudian pasti ada plasma-plasmanya, dan ada banyak hal yang bisa kemudian dibuat sebagai bentuk sinergi kita untuk membangun masyarakat kita. Karena umat kami tentu juga menjadi masyarakat kita semua. Masyarakat itu umat itu masyarakat. Mungkin itu beberapa hal yang mau kami sampaikan. Tadi saya sudah dapat laporan ada satu paroki yang sudah itu setor melalui rekening penampungnya dari unit Wailolo, yang unit Wailolo kan bercabang membantu Wailolo, dan sudah ada satu, dan kami akan terus menghimbau yang lain supaya mereka bisa setor melalui Bank NTT dan rekening penampungnya di biro yang ada di Bank NTT. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya Direktur Dana dan Treasury Bank NTT. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang semua. Yang kami hormati Bapak Romo Ekonom, Bapak
NTT itu identiknya adalah nusa terindah toleransi. Baik, di tempat yang pertama seperti yang Bapak Romo Ekonom sampaikan terkait dengan kerjasama yang akan kita lakukan ke depan untuk 66 paroki. Ini sangat luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu. Dan izin Bapak Romo, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98, itu ada 2 fungsi perbankan yang kami lakukan, yaitu menghimpun dana dan juga menyalurkan dana. Dan direktorat kami spesialnya adalah menghimpun dana. Terima kasih Pak Pemimpin Cabang Atambua yang sudah menginisiasi pertemuan yang bermartabat ini. Oleh karena itu terkait dengan 15 derma yang tadi Bapak Romo Ekonom sampaikan dan juga terkait dengan spirit digitalisasi, kalau yang dulunya Bank NTT itu masih melaksanakan kegiatan secara konvensional, terus ada elektronifikasi, tadi juga disebut hybrid, itu di atasnya elektronifikasi, dan nantinya kita akan beralih kepada digitalisasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, tantangan digitalisasi ini harus kami ambil dan kami lakukan, karena ini juga merupakan strategi pemasaran yang harus kami ikuti seperti itu. Tetapi dengan kondisi geografis yang ada di wilayah Kefa, Atambua, dan juga Malaka, seperti yang Bapak Romo sampaikan bahwa ada paroki-paroki yang berada di tempat-tempat yang cukup jauh dari perbankan, dari institusi keuangan, sehingga kami menginisiasi bahwa konsep konvensional tetap kami lakukan dan juga konsep digitalisasi juga kami lakukan. Jadi 2 versi ini berjalan bersama sehingga teman-teman yang berada jauh dari lingkungan perbankan itu bisa mendapatkan pelayanan yang prima. Karena moto kami juga adalah melayani lebih sungguh. Oleh karena itu, berapapun yang dikumpulkan oleh saudara-saudara kami di tempat yang jauh, itu adalah berkat yang besar bagi keberlangsungan bank kami seperti itu. Dan kemarin saya berbicara dengan Pak Kadis juga Pak Pemimpin Cabang bahwa untuk konsep digitalisasi untuk 15 derma ini mungkin kita bisa buat dalam bentuk QRIS. Jadi ada namanya virtual account. Nanti 15 derma ini kita buat dalam bentuk 15 QRIS dan masing-masingnya itu dilakukan di QRIS masing-masing derma ini. Dan itu diperuntukkan bagi kantor-kantor cabang yang dekat dengan Bank NTT, contoh di katedral, di Malaka, juga di Kefa seperti itu. Dan itu bisa ditempel di tempat duduk masing-masing umat, sehingga pada saat mereka mau menyetor baik itu dana sumbangan, dana lainnya, itu bisa langsung di typing seperti itu. Nah, ini konsep digitalisasi yang kami tawarkan sehingga pada saat nanti itu bisa digunakan seperti itu. Yang berikut, tentu kami sangat berterima kasih sekali atas kepercayaan diberikan kepada Bank NTT dan juga perhatian yang luar biasa dari Bapak Romo Ekonom dan juga Bapak Romo semuanya serta Bapak Uskup, karena bagaimanapun juga kami tidak bisa berkembang dengan pesat kalau tidak ada yang mendukung kami. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya, dan dengan adanya kerjasama ini tentu bisa mempererat tali sinergitas kita karena berpikir tentang bagaimana bisa mengubah perubahan kehidupan umat, kehidupan orang lain, bukan menjadi kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus berkolaborasi dan bersinergi seperti itu. Makanya tadi pada saat pertemuan kami juga sampaikan bukan saja dari segi funding, dari segi penghimpunan, tapi juga kami rangkum dalam satu kegiatan, yaitu segi lending atau segi pembiayaan seperti itu, sehingga benar-benar
itu sesuai dengan visi dan misi sebagai pelopor penggerak ekonomi rakyat yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Bapak Paromo yang telah memberikan kesempatan terbaik bagi kami Bank ATT. Ini saja yang perlu saya sampaikan, nanti kita akan berkembang dalam sesi diskusi. Terima kasih, selamat siang, salam, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Mungkin sebelum kita diskusi, mungkin ada sedikit penyampaian dari Bapak Kepala Divisi Dana yang persilakan. Ya, kita mohon kesediaan di jauh-jauh dari Kupang. Mungkin sambil saya bisa ngomong dan bisa. Baik, terima kasih. Dan saya hormati Bapak Romo Ekonom Uskupan Atambua dengan Bapak Romo yang hadir, dan saya hormati pula Pak Dikdana, teman-teman pimpinan cabang Atambua, Direktur, pimpinan cabang EVA, rekan-rekan percabangan KT. Jadi mungkin dalam diskusi kita terkait dengan pengembangan sebenarnya luar biasa hari ini, saya merasa sebenarnya mendapat kehormatan bisa berdiri di sini di depan Romo, karena kalau ini juga kita yang menghadap Romo. Tapi kali ini, ya untuk kali ini saya juga canggung sebenarnya Romo yang menghadap saya. Jadi dalam kerangka melayani masyarakat, Romo, jadi kita Bank NTT juga selama ini memang berusaha bagaimana melayani masyarakat dalam kerangka kita sebagai bank yang penggerak pelopor ekonomi masyarakat. Jadi dalam hal melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat, hari ini sebenarnya kita dapat kehormatan karena kita langsung bisa berdiskusi langsung dengan Romo, mereka yang kita pandang memang selama ini memang melayani masyarakat, termasuk juga dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Jadi Bank NTT dalam kerangka membangun bisnisnya Bank NTT itu sendiri, memang dalam sejak kita dengan dinakode oleh Pak Dikdana sendiri, Pak Dikdana sampaikan bahwa kita harus melihat dari perspektif masyarakat. Kalau kita sudah berbuat seperti yang masyarakat inginkan, otomatis itu memang pasti akan berjalan dengan baik. Kadang mungkin kita kadang-kadang mengembangkan sesuatu dari perspektif kita Bang, sehingga waktu kita jalankan itu belum tentu mendapat sambutan dari masyarakat itu sendiri. Jadi dalam kerangka hari ini, dalam kita juga mendapatkan perspektif masyarakat, nah kita langsung mendapat sebentar dalam diskusi banyak hal-hal yang kita dapat peroleh dari Bapak Romo Ekonom bersama Bapak Romo yang hadir dalam kesempatan ini, dalam kaitan bagaimana kita bersama-sama bersinergi untuk bagaimana kita mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan transaksi, tawaran transaksi digital yang disampaikan oleh Bapak Direktur Dana tadi, sebenarnya KRIS melalui media salah satunya adalah KRIS, itu memang itu program pemerintah bagaimana bisa mengakomodir yang namanya transformasi digital. Namun kalau kita lihat memang dalam kerangka lebih jauh dalam masyarakat sendiri, mungkin selama ini memang kita masyarakat juga kadang-kadang kita kasih derma juga ini kan tunggu uang kecil juga. Tapi kalau sudah ada kris, tidak ada alasan lagi bilang tunggu uang kecil, karena transaksi juga 1.000 itu bisa dijalankan. Jadi dalam kerangka itu sekarang kalau kita lihat fenomena, kalau di Kupang kebetulan kita masih ada sebagian misa online. Nah kalau dengan misa online banyak yang akhirnya tidak bisa langsung ke gereja, tetapi biasa kalau di paroki Asunta itu sudah ada mereka pasang dia punya kris semacam kodenya, jadi kita dari rumah juga sudah bisa langsung melaksanakan derma. Masyarakat di mana dia kita menggiring bahwa menabung itu bukan, dan mendermakan juga sebenarnya bukan cara sisa. Kalau kita bilang konsep sisa, hampir sebagian besar kita pasti tidak akan berhasil dengan menyisakan itu. Tapi di saat kita membangun konsep menyisihkan, mungkin itu yang nanti kita harapkan juga ada yang namanya sesuatu yang kita bisa sisihkan, baik untuk pertama komitmen kita dengan Tuhan sebenarnya dalam bentuk derma, tapi komitmen kita juga dengan diri kita sendiri dalam artian tabungan untuk
bagi kita punya bekal untuk ke depan. Nah, mungkin dalam diskusi nanti pasti kita akan ingin sekali banyak menggali hal-hal yang mungkin Bang NTT bisa sinergikan dengan Keuskupan Atambua, dan juga mungkin akan diduplikasi di wilayah-wilayah kerja kita lainnya selain Keuskupan Atambua. Ini hal yang luar biasa bagus, jika nanti sinergi bukan saja harapan kita bahwa hanya ada terjadi di sini, tapi akan bisa menyebar ke wilayah Keuskupan lainnya. Mungkin dari saya masih banyak hal, mungkin sebentar kita akan bicarakan dalam diskusi. Mungkin dari saya demikian saja atas kesempatan yang sudah diberikan saya ucapkan